Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Halo Sobat Bang Takir, dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini. Di kesempatan yang berbeda, kembali saya Sersandul Budi Ajusta Kurniawan dapat menyapa sahabat Bang Takir tentunya di kesayangan kita. Apalagi kalau bukan podcast Bang Takir. Dan seperti sebelum-sebelumnya, tentu di podcast Bang Takir akan menampilkan kisah-kisah inspiratif dan juga inovatif yang nantinya bisa menjadi contoh untuk kita dalam beraktivitas maupun menjalankan segala sesuatunya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Dan di edisi spesial hari ini, di studio podcast Bang Takir, saya sudah mendatangkan seorang bintang tamu. Nah, bagi sahabat Bang Takir yang di wilayah Lamongan dan sekitarnya, tentu beliau ini tidak asing lagi buat kita. Tapi nanti sebelum kita bertanya-tanya, alangkah baiknya kita menyapa terlebih dahulu. Dan beliau adalah Mas Lutfi. Kalau saya manggilnya Coach Lutfi. Coach Lutfi. Cak aja. Ya. Cak Lutfi. Cak Lutfi. Oke, saya manggilnya Cak Lutfi. Selamat pagi Cak Lutfi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat Cak Lutfi ya? Semangat terus. Tetap strong seperti aktivitas saya. Nah, sahabat Bang Takir, Cak Lutfi ini mungkin sedikit bisa saya informasikan merupakan salah satu pendiri komunitas Skoburan, betul Mas? Bukan sih, Bukan lebih Skoburan. bukan Skoburannya, tapi ke street workout-nya. Oke. Street workout. Salah satu pendiri street workout di wilayah Kabupaten Lamongan selain Skoburan. dari Skoburan, Iya, ya. Oke. Jadi nanti bagi sahabat Bang Takir yang penasaran siapa sih sosok Coach Lutfi itu, nanti kita akan kulik, kita tanya-tanya. Tapi sebelumnya mungkin kita kasih kesempatan buat Coach Lutfi atau Cak Lutfi lebih dekatnya untuk menyapa sahabat Bang Takir. Monggo Cak Lutfi, perkenalan diri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Lutfi Maulana Abdul Aziz. Ya. Lebih akrabnya dipanggil di sini Cak Lut. Cak Lut. Ya, Oke. Cak Lut. Oke, Cak Lut. Kelahiran Lamongan 1988. 88. Ya. Kalau sekarang ya 36. 36. Oke. 36. 36. Terus untuk apa lagi pengenalannya nih? Mungkin sekarang tinggal di mana? Sudah keluarga atau masih bujangan ini? Iya, sudah keluarga. Karena face-nya masih kelihatan bujangan. Efek dari olahraga. Ya, salah satu itu. Salah satu ya. Oke. Kalau sekarang saya tinggal di Trisno Mulyo. Itu ya di Lamongan juga, daerah Demangan gitu. Oke, nih. Baik, saya ini penasaran nih Cak Lut. Oke. Jadi awal mula Cak Lut sendiri ini terjun sebelum kepelatihan tentunya. Oke. Kenapa sih harus milih mungkin atletik atau street workout? Iya. Memang dari kecil suka olahraga sih. Dari kecil basicnya adalah suka olahraga. Terus dari SMP sudah ngikutin beberapa event di sekolah. Oke. Ya lari. Oke. Terus sprint juga pernah. Terus ke jenjang SMA ke sepak bola. Sepak bola di beberapa tahun itu kelas 1 sampai kelas 3 itu di sepak bola terus sampai akhirnya lulus SMA kan waktu itu. Nah, lulus SMA kita udah keluar nih dari Lamongan nih, cari pengalaman. Sampailah di berkelana ya. Berkelana mencari ilmu. Malang Buana. Iya, itu Malang Buana. Setelah itu kita kembali ke kota Lamongan. Setelah itu kita kalau nggak salah itu tahun 2012. Tahun 2012 kita bareng teman-teman waktu itu ya cuman latihan aja sih. Latihan bareng-bareng, latihan push up, pull up, masih asal-asalan. Nah, dari situ akhirnya ngumpul tuh beberapa teman dari SMA ini, alumni SMA ini ngumpul jadi satu. Nah, akhirnya bahasa Lamongan ya? Iya. Rek, enake iki nggih komunitas sih. Betul. Cocok nih komunitas. Iya. Waktu itu masih tahun 2000 berapa itu kalau nggak salah masih 2014 kalau nggak salah. Apa iki jenenge komunitas sih? Identik dengan Lamongan ya? Iya. Pilih waktu itu Luaje. Luaje itu ada teman-teman nih, ada saya Lutfi ya.
Ainul Jeffrey. Nah, jadi ke anak diambil ini. dari inisial. Iya, Oke. ambil dari inisial. Akhirnya Luaje ini sampai ikut beberapa event kan, di Surabaya ikut, di Bojonegoro juga ikut Luaje itu. Nah, akhirnya penyebutan Luaje kok nggak enak ya. Ganjel. Iya, ganjel. Akhirnya beberapa tahun ke depan kita ganti tuh identik dengan Lamongan, yaitu Joko Tingkir. Oke. Nah, street workout Joko Joko Tingkir. Tingkir. Nah, di situ tempat latihan juga di alun-alun dari dulu, Pak. Oke. Dari dulu di alun-alun terus sampai sekarang. Akhirnya dari alun-alun itu kita bikin ini pull up bar. Oke. Pull up bar itu kita bikin sendiri loh. Jadi biaya sendiri. Biaya sendiri. Luar biasa. Jadi setiap Oke. kita sesi latihan tuh, Mm-mm. kita yang punya 2.000, Oke. punya 5.000, 5.000, 20.000, 20.000, sampai ngumpul waktu itu 4.800.000. Oke. Kita beli bahan, Mm-mm. cari tukang, terus bikin desain, akhirnya sampai sekarang tuh di alun-alun. Alhamdulillah Yang bermanfaat. di sebelah pesawat itu kalau tidak salah. Nah, itu. Saya kira itu dibangun oleh pemerintah Oh, daerah. tidak. Jadi itu dari Swadaya Mas Lutfi dan kawan-kawan. Dari teman-teman ya. Tapi akhirnya sekarang jadi jariannya Mas Lutfi dan Amin, kawan-kawan karena masih ya. sampai sekarang juga masih dipakai ya. Masih sampai sekarang masih dipakai. Masih. Itu tempat favorit latihan itu sampai sekarang. Nah, gitu. kemudian kalau itu tadi pengalaman mengenai gimana terbentuknya, ya sekarang boleh dikatakan komunitas itu. Komunitas masih sekarang masih aktif. Iya. Masih aktif. Akhirnya Mas, Iya. terjun ke dunia pelatihan. Iya. Prosesnya kalau boleh tahu Nah, seperti kalau apa, Mas? ke pelatihan ini, Ya. dari awalnya kan memang dari komunitas nih. Ya. Nah, semakin ke sini teman-teman banyak yang berhasil tuh. Oke. Ada yang ke kedinasan, Mm-mm. ke polisi, ke abdi negara banyak, Mm. di AL, Angkatan Darat juga banyak. Nah, dari situ teman-teman ngasih apa ya? Ngasih solusi. Ya, ngasih saran. Cak, piye. Ya. Piye sampean lek ngajar ae. Soalnya bakatnya sampean ngajar ya ono. Ya. Ya sabar, siji Betul. sabar. Mosok aku sabar. Iya. Terus yang kedua, sampean telaten, lek Oke. ngurusi arek iku telaten. Itu gitu. salah satu modal penting. Nah, itu ya, telaten. Terus sampean yo attitude yo lumayan lah, Oke. ngajar arek-arek attitude yo ono lah. Sampean coba cari link. Oke. Online kan bisa Mas sekarang itu. Hmm. Online kan bisa. Waktu itu ya online itu banyak. Ada yang offline juga ada. Hmm. Offline juga ada, online juga ada. Tapi waktu itu masih belum kepikiran, masih Oke. iya enggak, masih Ragu, masih ragu. Oke. masih ragu. Akhirnya di tahun 2017 itu udah menekuni tuh. Ya. Mulai ikut Zoom Mm-mm. online, masih ikut online aja, ikut Zoom online, terus ikut beberapa event di Surabaya Oke. gitu. Akhirnya ya dapat beberapa ilmu, terus kita praktekkan ketika kita di Lamongan. Nah, waktu Oke. itu nggak ada yang namanya mohon maaf untuk biaya. Oke. Kita masih free kan. Oke. Oke. Jadi kita dapat ilmu juga, bahasanya kita ya yang ngeluarin uang, tapi kita pulang kita maksimalkan, kita cari teman-teman yang mau olahraga dulu. Oke. Soalnya moto dari dulu saya dan teman-teman itu mengolahragakan masyarakat. Oke. Gitu. Biar masyarakat ini mau olahraga. Jadi masyarakat biar sadar dulu, biar mencintai dulu. Akhirnya kalau sudah cinta, nanti mereka akan tergantungkan sendiri dan sadar sendiri bahwa olahraga itu salah satu aspek penting dalam hidup kita, gitu Mas ya. Investasi. Oke, betul juga. Nah, investasi. Yang tidak kalah penting tadi yang Mas Lutfi katakan adalah telaten dan Telaten. karena yang saya tahu bahwa banyak orang yang bisa berolahraga tetapi belum tentu bisa menjadi pelatih. Betul. Ya, betul Banyak, sekali Mas ya. Betul. Banyak. Karena mungkin salah satu kendalanya adalah mungkin penyampaian. Betul. Kemudian bagaimana cara kita bukan merawat, tetapi memperlakukan member itu agar caranya nyaman. Betul. Gitu. Betul. Nah, itu yang kadang tidak dimiliki oleh setiap orang. Betul sekali. Nah, yang mau saya tanyakan nih Mas Lut. Yes. Sekarang ini kan lagi booming-boomingnya olahraga atletik, khususnya di lari. Entah itu dari perlengkapannya atau yang hanya sekedar bikin foto-foto. Yes. Kalau boleh tahu berapa sekarang jumlah membernya? Yang betul-betul yang dari privat sama grup. Oke. Iya. Ya. Kalau dijumlah ya ada kali 40. 40 itu kalau 40. Saya mikirnya itu waktunya udah bisa bagi waktu lagi tuh. Kapan istirahatnya itu Mas? Ya, gini kalau ngomongin awal dulu nih. Ya.
member pertama nih, dapat member pertama kali. Itu kebetulan nih Ya, membernya itu dari Bukasat, Kasat Lantas Lamongan dulu itu. bukan setelah lantas Lamongan. Iya, Bu Fibrin namanya. Luar biasa. Sekarang pindah ke Jakarta. Di Jakarta. Tapi Iya. masih komunikasi? Masih, Wow. masih komunikasi. Sekarang Oke. beliau aktif di gym. Jadi Oke. kita masih support gitu. Ya, ya, ya. Semangat, Kak. Oke, oke, oke. Seperti itu. Itu member pertama dan konsisten sampai beliau itu pindah tugas. Itu member pertama. Ya. Setelah itu member pertama, dari situ saya posting kan. Ya. Dari saya posting, buat story. Akhirnya adalah member lagi. Member lagi sampai untuk bangun apa namanya? Sistem dari yang awalnya satu terus Ya. apa namanya? Itu 1 bulan cuma dapat 1 itu. Oke. 1 bulan. Jadi terus akhirnya seminggu kita intens ngajar beberapa kali. 3 kali seminggu. Terus semakin tahun semakin ke sini. Ya. Betul yang Bapak bicarakan tadi. Bagi waktunya. Iya. Semakin ke sini tuh bagi waktunya emang susah. Jadi kita mau nggak mau harus menolak dengan baik. Ya. Mohon maaf ini kelasnya udah full. Betul. Gitu. Nah, kemudian Mas, dari jadwal yang padat segala macam, Ya. ada nggak sih Mas kecemburuan dari keluarga Mas? Pasti. Pasti ada. Pasti. Jadi waktu buat keluarga akhirnya mau nggak mau kesita. Tersita pasti. Kesita banyak. Tapi sekarang sudah fine. Aman. Jadi sudah mendukung gitu ya. Sudah mendukung. Sudah mendukung Sangat kalau support, mungkin sangat support. ya alhamdulillahnya. Alhamdulillah sangat support. Jadi mungkin selain awalnya dari hobi, sekarang akhirnya jadi cuan. Cuan. Jadi cuan. Cuan sekali. Kemudian ya Mas, dari beberapa macam member yang Iya. mungkin ataupun dari beberapa orang yang sudah Mas Lutfi latih, tentu dari berbagai macam karakter ini pasti ada yang nyeleneh, boleh saya katakan gitu. Boleh. Ada yang mungkin agak susah ya? ketika dilatih. Cara ngatisnya Mas Lutfi sendiri bagaimana sih Mas? Nah, kalau kita ngomongin member yang dari paling kecil ya, Ya. saya kan kelasnya banyak. Dari paling kecil itu kita ada dulu itu masih kelas 1 SD. Sekarang udah kelas 6. Kelas 5. Kelas 5 SD. Nah, kendala yang waktu kecil mereka itu kan latihan berdua, adik sama kakak. Kendalanya pasti apa? Tukaran. Okay. Pasti tukaran. Jadi kita nyemplung dulu di dunia. Iya. Dunia si anak mereka. Nyelam dulu. Oke. Di dunia si anak itu nyelam. Ketemu nih karakternya. Oh, si anak ini harus si kelas 1 ini karakternya seperti ini. Oh, sing masih karakternya seperti ini. Akhirnya kita pisahkan tuh. Meskipun latihan bareng tapi menunya beda. Itu yang kadang tidak dimiliki oleh setiap pelatih. Jadi kadang-kadang hal kecil seperti itu tuh jarang disadari oleh pelatih. Nah, ketika kita tahu, itulah akhirnya kita nyaman. Betul. Nah, yang mau saya tanyakan ini Mas. Betul. Ada berapa kelas sih Mas? Maksudnya dari sistem yang Mas Lutfi ajarkan ke mereka itu ada bagian-bagian atau memang ada metodenya sendiri? Oh, baik. Si A ini atau tergantung mungkin dari body fat mereka atau segala macam. Kalau kelas saya sendiri itu fleksibel sebenarnya. Fleksibel. Jadi kalau kita mau kelas Samapta nih, ada nih programnya Samapta. Oke. Terus kalau mau nurunin BB, ada juga programnya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan member. Oh, Mas, aku iki bahasa Lamongan lagi ya. Mas, aku wis sering nge-gym bahasanya. Wis sering nge-gym, tapi kardioku rendah. Nah, aku mau nih latihan di kardio, tapi step by step. Siap. Nah, disitulah baru ada program untuk kardiovaskular mereka itu seperti apa. Jadi tergantung member itu pengen goalnya seperti apa. Tergantung mana otot mana yang pengen mereka latih, kita tinggal menyesuaikan. Nah, tentunya ketika Mas Lutfi menyusun program buat mereka, pernah nggak sih? Aduh, saya kok pusing mikirin. Mungkin ada satu member ini agak susah. Mungkin trouble-nya mereka itu, mungkin mereka pengen nurunin berat badan tapi stagnan atau lama. Pasti ngalamin seperti itu. Pasti. Nah, caranya Mas Lutfi gimana Mas? Nah, itu kebetulan cowok ya, ini cowok. Memang dari usia masih di bawah 30 juga. Waktu itu emang overweight banget. Dan untuk disuruh latihan itu sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. Akhirnya kita satu nih, kita motivasi dulu dia. Gimana
membuat mereka oke. pola hidup yang bagus, terus dampaknya kalau kita jaga pola makan, Mhm. jaga pola istirahat, sama menjaga olahraga, Ya, dalam arti kita mau rutin olahraga, mhm, efeknya seperti ini loh. mhm. Terus kalau kita tetap seperti ini, jangka panjangnya seperti ini loh. Jadi kita buka dulu nih, Jadi diedukasi dulu gitu, edukasi Mas, ya? dulu, Diberikan edukasi edukasi dulu, oke. dulu. Setelah mereka tersadar gitu Iya, ya, setelah mereka tersadar, kita akan mudah tuh kasih program yang sekiranya buat dia ringan, mhm, mhm. enjoy mereka. Dan akhirnya ketagihan. Ketagihan, akhirnya progresnya naik, 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 naik. Nah, untuk Mas Lutfi sendiri nih Ya, sekarang, dengan berbagai macam banyaknya member yang sekarang mungkin bergabung di, kepelatihannya Mas Lutfi. heeh, Mas Lutfi dari mungkin bangun pagi, start hmm, mulai jam berapa? jam 4. Untuk latihannya start mulai jam 4 pagi? Enggak, jam 4 itu kita Oh, bangun, oke, wake up. prepare sendiri Oke, nih, prepare sendiri. prepare. Ya mungkin nyiapin bekal. Oke. Soalnya sampai jam setengah 9 kalau pagi. Mhm, Jadi mhm. kita prepare Mhm, dulu, mhm. nyiapin bekal, setelah subuh Mhm, kita subuhan dulu, mhm, setelah mhm. subuhan jam 5 kita sudah di Lapangan? lapangan, Oke. di alun-alun. Di alun-alun. Jadi tempatnya di mana saja ini, Mas? Satu alun-alun, itu Satu di alun-alun? pasti Pasti? satu, pasti Oke. alun-alun itu. Dari dulu di alun-alun. Yang kedua di gym, Di gym? di Oke. Bang Di Takir mana? kebetulan Oke, di Bang oke. Takir. Jadi di Bang Takir juga, Mas? Iya, iya di Bang Takir juga. Nah, kemudian nih Mas Lut, Ya. jadi dengan berbagai aktivitas tadi, Mas Lutfi bangun dari pagi, segala macam. Support dari keluarga sendiri itu seperti apa, Mas? Kalau support satu ya, eh, yang pasti selalu ngasih tahu kalau ini jadwalnya ngajar. Jadi mereka sampai keluarga juga Iya, seperti itu ya? heeh. Pakai papan nggak sih, Mas? Di rumah Dulu mungkin pakai papan dulu. dulu pakai Dulu papan? pakai papan. Dulu pakai papan. Oke. Sekarang mungkin Sekarang pakai handphone kali? saka handphone Ah, sama apa ya? Kayak wis terbangun gitu loh. ya, ya. Oh ini Jadi, jadwal iki. Oh ini jadwal. jadi memang sudah remember di Ya betul. ingatan gitu ya. Nah, Nah, dari beberapa banyak membernya Mas Lutfi, kelas yang paling menjadi favorit favorit ya dari membernya Mas Lutfi, kelas di apa, Mas? strength training. Strength Strength training. training. Jadi memang membangun untuk boleh saya bilang itu untuk kekuatan. Iya, Untuk kekuatan. latihan penguatan. Penguatan. Itu buat runner bisa, buat yang suka silat bisa, yang suka martial art, boxing, muay thai juga bisa. Dari beberapa banyak Mas yang pernah saya lihat Mas Lutfi ngelatih Ya. sendiri nih. Hmm. Mungkin boleh diceritakan sedikit, Apa itu? dibuka rahasianya. Yes, yes. Materi yang Mas Lutfi berikan ketika di strength training itu seperti apa aja, Mas? Kalau paling basic dulu nih, Ya, basic dulu. kita kasihkan fundamental dulu sebenarnya. Oke. Jadi pondasi otot rangka kita ini, Mhm, ya, yang kita latih ya otot rangka dulu. mhm. Gerakannya simple sebenarnya. Ya. Squat, Oke. squat, lunges, Ya. reflex lunges, Mhm. yang kakinya ke belakang itu. Terus kita latih juga di mobility, Ya. keseimbangan antara kaki kanan, kaki kiri. Nah, setelah itu kita di latihan power, Oke. latihan power situ. Nah kalau tiga ini terbangun, Mhm. akan terbangun apa namanya latihan conditioning. Jadi latihan Oke. conditioning itu hampir semua olahraga itu butuh. Jadi ada di aerobik, Ya. ya, terus ada di penguatan, ada di mobility, ada di endurance, Ya. ada di strength juga. Jadi ada 5 komponen tuh kalau kita conditioning. Nah, ini mungkin beberapa hal yang kalau menurut saya wajib diketahui Yes. oleh pemula yang ingin latihan. Betul. Karena kadang-kadang mereka bermindset seperti ini. Yang saya tahu kebanyakan di gym itu karena seperti ini. Saya pengen bentuk otot tangan, pengen bentuk badan segala macam. Tetapi mereka lupa untuk melatih otot kaki mereka. Sehingga kalau saya mengatakan udah di gym itu, badannya gede, kakinya kayak chicken factory gitu. Kayak petarung ayam. Jadi kakinya kecil. Padahal dari beberapa buku ataupun dari beberapa medsos yang saya ketahui, ketika latihan kakimu, otot kakimu itu kuat, jadi kuat, maka dengan akan mengikuti otot-otot yang lain, termasuk tangan dan badan. Itu benar nggak sih, Mas? Betul. Nah. Bahkan otot kaki nih, Ya. itu jantung kedua. Nah, Jantung kedua itu. itu harus sahabat Pangataker harus benar-benar nyimak itu. Jantung kedua. Maka no skip
leg day. No skip leg day. No skip leg day. Jangan pernah melewatkan latihan kaki karena itu amat sangat penting. Sangat penting. Ya. Dimana kalau kita kaki-kakinya kita kuat, otomatis pompa peredaran darah kita ke jantung juga lebih bagus. Ya. Gitu. Jadi kayaknya saya harus juga mulai latihan kaki. Iya. Karena biasanya seminggu sekali. Jadi sekarang kayaknya harus seminggu maksimal minimal 2 atau 3 kali. 2-3 kali. Ya 2-3 kali. Karena memang pada saat itu ketika saya sudah mulai latihan leg day juga, efeknya memang betul-betul ya mungkin dari power pasti akan meningkat. Kemudian dengan Mas Lutfi katakan endurance dan segala macam itu pasti akan mengikuti dengan sendirinya. Kemarin itu ini ada challenge tuh dari teman. Mas coba lunges muter alun-alun. Oke. Satu alun-alun kan 600 meter. Ya. Nah, tantangan pertama itu waktu bulan puasa. Oke. Sebenarnya tantangannya itu barbis. Oke. Barbis. Nah, barbis berhubung bulan puasa saya kemarin kuat 400 meter. Oke. Lungesnya 100 meter. Oke. Itu udah gini-gini. Setelah itu setelah lebaran tuh, ayo terusin lungesnya. Akhirnya teman-teman yang mau 1. Sebenarnya ada 3, yang 1 nggak ikut. Akhirnya lunges tuh. 1 loop alun-alun kan 600 meter. Jenengan tebak dapat berapa menit 1 putaran nyelesainnya itu? Lunges. Iya. Kalau 600 putaran kalau lunges berapa itu? Berapa menit? 6 sampai 10? 50 menit. 50 menit? Hampir 1 jam. Oh. Front lunges tuh. Oke. Kalah Ya. aja. Kalau tadi berbicara tentang kebanyakan mungkin yang diminta oleh member. Nah, biasanya pada saat latihan materi apa yang benar-benar member itu ampun coach. Ampun coach. Kebanyakan di HIIT sih. Di HIIT. Jadi high intensity interval training Ya. itu. Jangan berat-berat. Biasanya mintanya ringan, tapi pelatih pasti tahu. Oke, kamu minta ringan. Okay. Tapi materinya agak lama. Biasanya seperti itu. Tapi member sekarang pinter. Pinternya gimana? Mas? Mereka gini. Misalnya saya ngasih materi nih dengan gerakan misal sirkuit training nih. Sirkuit training tuh ada beberapa gerakan. Udah tak contohin tuh, kayaknya berat coach. Opsi 1, opsi 2 dong. Ya, oke. Opsi 2 kan. Ya. Lanjut tuh opsi 2. Oke, opsi 2 seperti ini. Ada lagi yang nyeletuk. Opsi 3 enggak ada, coach. Oke. Kebetulan gerakannya kan memang agak berat tuh. Jadi opsinya itu memang ada 3. Jadi kalau kita latihan di outdoor, kita itu ada beberapa opsi. Jadi kita itu fleksibel. Misal kita nggak bisa dengan berdiri, ada tuh pakai box. Nah, atau tumpuan yang kotak itu ya. Nah, terus kalau nggak bisa yang di kotak ini, kita sambil duduk. Tuh bisa tuh gerakan seperti itu. Nah, berhubung opsi 3 ada, kasihlah opsi 3 sirkuit trainingnya itu. Oke. Nggak ada opsi lagi. Mulai. Nggak ono wis ini paling mudah. Jadi memang ketika kita dihadapkan pada karakter member yang mungkin sudah mulai jenuh dan mulai bosan itu, kita juga sebagai seorang pelatih harus benar-benar ngerti apa yang dimau oleh member. Mungkin dengan latihan yang bervariasi yang berbeda, tapi tetap member itu nyaman gitu aja. Karena ya itu tadi, namanya segala sesuatunya untuk mencapai goal itu tidak ada sesuatu yang instan gitu. Yang instan cuma injek. Ya, yang instan cuma injek. Dan itu pun injek juga harus disertai dengan pola latihan yang juga. Kalau cuma injek doang juga saya yakin tidak jadi. Tapi jangan pernah sekali-kali pakai injek. Ya kalau ada aturannya, kalau ada dosisnya silakan. Tapi kalau tidak mengerti dan hanya ikut-ikutan, jangan karena efeknya juga pasti ada. Gitu. Nah, maksud pernah nggak sih dengan member yang sekarang banyak, kemudian dengan materi latihan yang luar biasa, kesibukannya luar biasa, ada nggak sih merasa jenuh dengan aktivitas yang dilakukan? Enggak. Santai. Berarti enjoy. Iya, enjoy. Jadi betul-betul menikmati. Orang kayak istri ini bilang, misal pamit berangkat gitu ya. Pamit berangkat ngajar sih ya. Gitu. Nah, suatu saat aku bilangnya itu pamit kerja. Kerja apa? Jadi gitu. Kerja apa?
apa namanya kayak olahraga kok kerja. Ya. Dan gitu sampai dikira itu kita nggak kerja, padahal itu kerja. Itu jual skill kita ya. Kita bukan jualan barang, jual skill itu. Jual skill. Nah mungkin ini yang jadi rahasia, salah satu rahasianya awet muda sampai Iya, sekarang. bisa jadi. Nah makanya buat sahabat Bang Takir, ini bukan hanya sekedar ucapan, Yes, tapi sudah bukti nyata dari beberapa rekan saya yang benar-benar aktif di olahraga, menjaga pola makan, menjaga pola istirahat. Ya salah satu efeknya yaitu face kita akan kelihatan lebih seger. baby face. Ya, kalaupun tidak muda kelihatan lebih seger. Lebih seger aja. Dibandingkan dengan orang yang mungkin begadang, Oh sangat. suka alkohol dan segala macam itu. Nah, kemudian dulu dari awal ngerintis, sekarang sudah punya member banyak, punya jam terbang yang saya bilang cukup tinggi. Karena kalau di Lamongan sekarang, kalau saya tanya ke anak-anak muda yang hobi olahraga, sopo sih nggak kenal Cak Lut, itu sama sopo kenal. Cak Lut kalau di alun-alun pokoknya Cak Lut, Cak Atrap, itu wis terkenal banget gitu loh. Di Lamongan terkenal banget. Nah, pasti ada kendala. Ya, kendala. Kendalanya apa sih? Kalau kendala pasti ya, kalau kendala. Jadi mungkin dari beberapa teman kalau sering ngasih masukan, kendala kita kadang-kadang di ini di waktu. Misal ada teman mau gabung, terus minta kita bimbing tuh. Ya. Sebenarnya anak-anak SMA pengen gabung, terus karo Cak Lut ae lu. Ya. Nah, kendalanya di situ. Saya sulit bagi waktu ke mereka. Karena mungkin kita sudah punya tanggung jawab ke Nah, member yang betul. sudah private atau segala macam. Bukan artinya kita Nggak menyepelekan mau. mereka karena mereka tidak private, tapi karena memang kita juga dituntut tanggung jawab gitu maksudnya. Itu yang harus dipahami juga kadang-kadang. Akhirnya mau nggak mau kita edukasi tuh ke teman-teman yang apa namanya tanya itu, Mas atau Cak, kini klik gabung piye sih cara? Ya. Nah, saya arahkan ke teman saya yang di street workout itu. Oke. Kalau pengen gabung latihan, silakan tempatnya di sini, waktunya di sini, jamnya sekian. Jadi langsung aja kabar-kabar sama teman. Nah, kalau ngomongin masalah bergabung, kalau seandainya nih sahabat Bang Takir ada yang ingin berminat. Oke, berminat. Caranya bagaimana buat gabung ke komunitasnya Cak Lut atau pengen latihan ke Cak Lut? Langsung DM aja. Langsung bisa, DM. WA bisa. DM bisa, WA bisa. Nah, sahabat Bang Takir, kalau ada yang penasaran pengen ikut program latihannya Cak Lut bersama Cak Lut dan kawan-kawan, langsung DM, langsung WA. Nanti bisa tanya langsung. Kalau saya nggak berani sebut untuk nominal. Kalau saya nggak berani sebut nominal, karena itu privasi. Nah, kemudian nih Cak Lut. Ya. Sekarang ini kan dari berbagai macam orang yang ingin berolahraga. Betul. Saya lihat memang ada yang betul-betul pure 100% dia niatnya olahraga. Tetapi ada yang saya bilang 60% olahraga, 40%-nya jogging, cuci mata. Nah, yang parah nih yang terakhir nih. 20%-nya olahraga, 80%-nya cuci mata. Menurut pandangan Cak Lut sendiri nih, seperti apa sih? Dari sudut pandang saya, mungkin sudut pandang teman-teman juga beda nih ya. Kalau sudut pandang saya sendiri ketika melihat dari dulu, kalau CFD di alun-alun nih contohnya. Dari dulu emang alun-alun itu pusat, nggak ada lagi soalnya. Alun-alun tok ini. Jadi pusatnya di alun-alun ketika CFD itu minggu itu emang banyak sekali. Entah itu jalan kaki, entah itu bersepeda, sepatu roda, lari, dari dulu memang banyak sekali. Nah, masyarakat kita kebanyakan kalau minggu itu ya waktunya kita refreshing tuh. Habis lari, habis jalan, habis sepeda, makan gorengan. Kuliner. Kulinernya gorengan. Sebenarnya nggak salah sih sebenarnya. Nggak salah. Gorengannya nggak salah. Kita yang Iya. Karena mereka mungkin satu edukasi tentang pengetahuan mereka tentang berolahraga itu tahunya mungkin kalau menurut saya Cak Lut ya. Jadi mereka hanya tahunya yaudah saya olahraga, artinya saya makan seperti ini no problem. Padahal ada hitungan kalori kita yang keluar dengan kalori kita yang masuk itu harus balance, harus berapa kebutuhan kalori kita berapa, sehingga kadang-kadang itu juga kenapa sih saya ini udah olahraga tiap hari, tapi kok badan saya masih ya gini-gini aja gitu, ilmunya nggak dapat, Betul. Nah mungkin
harapan dari Cak Lut sendiri. Hmm. Oh iya, sebelum saya tanya, saya pengen tanya. Ah, Kemarin kalau tidak salah di minggu kemarin, ah. Cak Lut sudah kolaborasi. Oh ya, Kolaborasi Ya. dengan produk. dengan beberapa produk yang mungkin belum endorse ya. Belum endorse. Tapi sudah kolaborasi, sudah ada ibaratnya sudah Iya. punya nama gitu kan. Iya. Kemarin kegiatan apa sih? Kalau kemarin sebenarnya itu kalau komunitas kemarin kan Sugoboran tuh collab sama produk itu. Ya, oke. Kalau requestnya kita kan ngikutin tuh. Iya. Cak, sesuk materi ini. Jadi lebih dibuat fun. Oke. Sama bikin konten. Oke. Nah, akhirnya saya juga ngikutin tuh materinya. Materinya juga fun. Jadi meskipun di situ ada gerakan kayak ABC drill. Oke. Kayak ada speed, tapi intensitas sangat rendah dan semua bisa mengikuti. Oke. Jadi memang betul-betul ditujukan untuk pemula dan betul-betul fun gitu. Fun, iya. Bukan betul-betul yang harus intens untuk benar-benar menerapkan gerakan ini. Betul. Gitu. Memang tujuannya untuk masyarakat umum. Masyarakat umum. Oke. Jadi siapapun boleh gabung kan. Dan di situ pasti dipastikan bisa. Soalnya gerakannya sangat-sangat fleksibel juga. Nggak butuh effort yang tinggi. Oke. Paling butuh latihan koordinasi. Oke. Antara kanan dan kiri. Kan nggak seimbang tantrum gitu. Betul. Dan juga atur nafas, Mas. Ya. Kalau nafasnya nggak ngatur, mau sehebat apapun juga pasti. Nah, kemudian nih Cak Lut, sebelum mungkin nanti kita akhiri, harapan dari seorang Cak Lut. Ya. Pertama, untuk mungkin kepada generasi muda yang saat ini mungkin masih punya angan-angan pengen olahraga dan segala macam. Harapan kedepannya dengan era modernisasi yang seperti sekarang, era digitalisasi, era HP-nisasi kalau saya bilang. Ya, harapan dari seorang Cak Lut. Kalau harapan pribadi saya nih, teman-teman yang masih di situ masih dari SMP nih, bahkan dari SMP, SMA atau jenjang lebih tinggi, harapan saya buat teman-teman ya terus aktif aja di kesehatan. Entah itu jaga pola makan, entah itu kita mulai berolahraga dari nol, kita anggap aja dari nol. Entah itu kita olahraga apapun nih, mau basket, jalan kaki, sepak bola, silakan, badminton, silakan, semua olahraga kita tekuni. Dan kita jangan sekali-sekali ngejudge atau menghakimi. Oh, itu paling FOMO. Nggak apa-apa. Nggak masalah. FOMO nggak apa-apa. Kita FOMO-nya ke FOMO sehat. Dari FOMO lama-lama juga cinta itu tadi. Dari awalnya FOMO mungkin karena pengen ikut-ikutan. Akhirnya terjun bener tuh. bener. Makanya. Nah, terus yang nggak kalah penting ini kurangin bergadang. Jadi masih muda, kurangin bergadang. Bolehlah kita nongkrong di coffee shop, di warung. Boleh, silakan, itu bebas, hak masing-masing kan. Tapi kita harus punya batasan. Oh, udah jam 10 nih, kita pulang. Dan lebih aman juga kalau kita pulang di jam-jam segitu. Lebih aman buat diri kita, buat keluarga juga lebih tenang. Kalau udah di rumah, nah itu kan tinggal istirahat. Artinya memang selain dari keinginan dan juga latihan, tentu juga disiplin yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Betul. Karena sehebat apapun kalian latihan, tetapi kalau kalian tidak mempunyai rasa disiplin. Juga, akhirnya juga pasti nantinya hanya anget-anget. Gitu aja. Jadi seminggu latihan, 1 bulannya off. Wah. Nah, satu lagi mungkin yang bisa saya tambah adalah konsisten. Nah, itu penting. Konsisten paling penting. Karena itu tadi, kalau udah sebulan latihan intens dengan beban yang maksimal atau dengan jarak yang maksimal, tapi bulan berikutnya kalau cuma mager di rumah makan terus juga hasilnya pasti nggak maksimal. Sama aja. Kalau itu harapannya Mas Lut untuk generasi muda sekarang, harapan Mas Lut utamanya khususnya mungkin dari pemerintah daerah sendiri untuk olahraga ataupun untuk kejabangan yang Mas Lut geluti sekarang. Jadi untuk pemerintahan di Lamongan ini harapan saya dari dulu nih. Mudah-mudahan lewat podcast Bang Takhir ini harapannya Cak Lut bisa tersampaikan. Amin. Oke. Dari dulu nih. Dari dulu itu saya mengharapkan untuk trek lari. Ada trek lari. Ada trek lari. Soalnya pengaruhnya sangat-sangat besar trek lari itu. Kita buat contoh aja di
kota-kota sebelah. Ya, ya. Di Tuban trek lari ada. Oke. Meskipun Tidak standar. tidak standar Oke. 300 meter, tapi menarik. Orang pengen olahraga setiap sore itu mau. Ada. Soalnya tempatnya satu Nyaman. menarik, Menarik, nyaman oke. juga. Jauh dari kendaraan-kendaraan. Hmm. Terus trek lari ini dibuat yang kalau di sini kan ada lapangan baru tuh di Gajah Mada. Ya, di Gajah Mada. Nah, di Gajah Mada itu kalau bisa itu ada trek larinya sih. Jadi biar masyarakat Lamongan nih punya satu tempat khusus olahraga. Tidak hanya buat nongkrong. Nah, Jadi selain bisa digunakan untuk nongkrong, di sana juga yang paling penting bisa digunakan untuk olahraga. betul. Kalau mungkin aspalnya buat sepeda segala macam di Gajah Boleh. Mada juga bisa. Oke. Mungkin harapannya ke depan pemerintah daerah juga akan membangun fasilitas lari, termasuk Amin. trek lari itu, Mas. Kalau di stadion ini kan udah nggak Sudah tak ada trek larinya. Oke, cuman di lintasan luarnya Ya, itu pun lintasan beton. luar. Ya, itu bermuatan. Artinya Beton. memang ada perbedaan antara trek lari yang menggunakan settle ban karet Settle ban, itu dengan itu gitu. Betul. Kalau kita lari di aspal juga medianya keras, paving juga sama, apalagi beton. Ya, ya, ya. Itu kalau kita buat lari terus, kalau kita ngasih edukasi ke teman-teman lari nih, lutut akan kena. Oke. Untuk jangka panjangnya. Untuk jangka panjang. Jangka panjangnya, nggak jangka sebulan 2 bulan, tapi jangka panjangnya. Kita imani. Ini investasi. Investasi utama, Mas. Oh, investasi banget. Oke, Mas Lut. Dan sebelum kita akhiri, Mas Lut, saya tetap mendoakan mudah-mudahan Mas Lut dan kawan-kawan semakin berkembang. Amin. Dan sukses terus untuk apa yang dikerjakan sekarang dan makin bertambah membernya. Siap. Jadi kalau saya latihan nanti kalau mau gabung, Oke, langsung. Langsung. Dan untuk ini satu lagi untuk apa namanya? Komunitas di Lamongan kan untuk lari kan sementara ini segoboran kan. Nah, segoboran sendiri itu udah komplit tuh. Ada susunannya udah komplit semua. Jadi kalau teman-teman pengen gabung masuk ke komunitas segoboran, ya langsung aja. Nah, langsung aja gabung. Kalau di situ ada grup juga, ada waktu latihan. Terus ada waktu long run. Ya. Long run itu sebutan anak-anak kalau hari Minggu, hari Sabtu itu. Jadi memang sudah ada programnya di sekolah itu ada. Nggak hanya itu sekedar komunitas gitu maksudnya. Iya, ada beberapa program. Jadi memang sudah ada programnya. Ada program. Buat sahabat Takir sekali lagi yang ingin bergabung, monggo langsung nemuin Mas Lutfi, bisa DM, bisa WA, ataupun kalau nggak dapat nomor HP-nya, nomor teleponnya, hari Minggu bisa langsung datang ke alun ketemu langsung beliau, langsung tanya, langsung bergabung. Kalau pengen latihan pull up atau push up dan lain-lain, sama di alun juga. Ini pasti menarik. Nggak ada lagi soal tempatnya, cuma di situ. Oke, thank you Mas Lutfi atas waktunya, sudah berkesempatan hadir, sudah meluangkan waktunya di podcast Bang Takir. Mudah-mudahan apa yang Mas Lutfi sampaikan bisa sangat-sangat bermanfaat buat sahabat Bang Takir, khususnya masyarakat wilayah Lamongan dan sekitarnya juga seluruhnya. Semuanya. Oke, sahabat Bang Takir ya dimanapun Anda berada, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Coach Lutfi atau yang bisa dipanggil Cak Lut dengan komunitas goburannya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan tentunya memberikan inspirasi dan juga inovasi buat kita semua, tidak hanya masyarakat Lamongan tetapi juga masyarakat luas, dan apa yang kita bicarakan bisa memberikan segala sesuatu yang baik sehingga kita sekarang semakin sadar tentunya akan kesehatan kita. Investasi yang paling utama, karena percuma kalau harta kita banyak, tapi kalau bisa dicuri investasi, bisa dicuri. Itu tadi, investasi sangat penting adalah kesehatan. Dan kita akan berjumpa di waktu yang kesempatan yang berbeda. Akhirnya saya Sersan II Budi Ajusta pamit undur diri, kita bertemu di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Salam Bang Takir, tanggap hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.